Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami dengar firman-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, silakan saudara. Shalom. Ya, baik saudara, firman Tuhan sudah saya siapkan. Ya. Ya, oke. Coba temanya ditayangkan dulu. Kita buka dalam Roma pasal yang ke-12. Yang bawa kita boleh, kita akan baca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Temanya adalah, coba ulangi lagi tadi temanya. Ya, coba baca sama-sama 2-3. Pembaharuan pikiran dan peperangan rohani. Ya, jadi antara pembaharuan pikiran dan peperangan rohani itu saling berkaitan ya. Nah, saudara, firman Tuhan ajarkan kita tentang pembaharuan pikiran dan peperangan rohani. Ya, slide-nya next. Kita baca Roma 12 ayat yang kedua. Oke, sudah ketemu, katakan amin. Yuk kita baca sama-sama. 2-3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Terus, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Terus, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, saudara, dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, saudara, dalam bahasa Inggris pembaharuan budi itu adalah mind. Apa itu mind? Pikiran. Ya, jadi pikiran kita harus diperbaharui. Ya, sehingga dikatakan kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara, bagaimana kita dapat mengalami pembaruan akal budi atau pembaruan pikiran? Next, slide-nya boleh. Ya, kita baca sama-sama 2-3. Ya, jangan menjadi serupa dengan dunia. Ya, tadi dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Ya, nah saudara, apa yang dimaksud ya dunia itu? Saudara, yang dimaksud dunia di dalam Galatia 1 ayat yang keempat, coba kita akan baca Galatia 1 ayat yang keempat, kita baca sama-sama. Ya, mulai dari kata yang, ya Tuhan Yesus yang bicara ya. Maaf ya, ini Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus Kristus bicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Galatia 1 ayat yang keempat, 2-3 yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari apa? Dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Saudara, yang dimaksud dengan dunia tadi dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Ya, apa yang dimaksud dengan dunia? Di dalam Galatia 1 ayat yang keempat dikatakan yang dimaksud dengan dunia itu adalah dunia jahat yang sekarang ini. Ya, berarti saudara, itu ditulis saudara sudah ribuan tahun yang lalu. Ya, dikatakan dunia yang jahat. Nah, berarti dunia tempat kita berada saat ini itu lebih jahat daripada yang sebelumnya. Karena di dalam kitab Wahyu katakan yang jahat bertambah jahat. Ya, saudara, itulah keadaan dunia kita. Yang dimaksud dengan dunia yang jahat adalah dunia yang jahat. Nah, apa yang dimaksud jahat di sini, saudara? Yakobus 3 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama. Yakobus 3 ayat yang ke-16. 2-3. Sebab di mana ada apa? Iri hati dan mementingkan diri sendiri, terus
Di situ ada apa? Kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, jadi saudara saya ulangi ya. Saudara tentang pembaruan pikiran, perhatikan ke sini. Tuhan bilang berubahlah oleh pembaruan budi. Apa itu pembaruan budi? Pembaruan pikiran ya. Dikatakan yang pertama, bagaimana kita harus berubah pembaruan budi pikiran kita. Yang pertama adalah jangan serupa dengan dunia. Katakan sama-sama, jangan serupa dengan dunia. Nah, apa yang dimaksud dengan dunia di sini? Dalam Galatia 1 ayat 4 dikatakan bicara tentang dunia yang jahat. Katakan sama-sama. Dunia yang jahat. Nah, apa maksud yang jahat di sini? Yang jahat bukan hanya bicara tentang pembunuhan. Saya nggak membunuh, ya. Saya nggak mencuri, ya. Saya nggak korupsi. Saya nggak berzina, saudara. Tetapi yang jahat di sini dalam Yakobus 3 ayat yang ke-16, saudara, dikatakan segala macam perbuatan jahat sumbernya dari iri hati dan mementingkan diri sendiri. Berarti yang jahat di sini adalah egois. Ya, sumber dari semua kejahatan manusia bicara tentang saudara egois. Next, coba selanjutnya, ya. Oke, slide-nya, slide. Ya. Nah, jadi yang jahat itu apa, saudara? Katakan sama-sama, egois. Colek kiri kanan, jangan egois. Ya. Jadi saudara tahu nih, yang jahat itu saudara jangan pikir macam-macam, banyak-banyak. Yang jahat itu satu. Yang jahat itu adalah egois, ya. Saudara coba kita baca, saudara, dalam 2 Timotius 3. Yuk, saudara. Ya. Jadi segala macam perbuatan jahat itu dalam 3 Yakobus 3 ayat 16 dikatakan di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Apa itu mementingkan diri sendiri? Egois. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Berarti saudara, di mana ada sifat egois manusia, saudara, di situ ada segala macam perbuatan jahat. Berarti apa? Akar dari semua kejahatan berasal dari sifat manusia yang egois. Ya, coba dalam 2 Timotius 3 kita baca. Ya, 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ya, sudah ketemu, katakan amin. Ayo kita baca 2-3. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa itu ayat yang kedua? Manusia akan mencintai apa? Ini kedudukan dosa yang paling atas itu egois, yaitu apa? Mencintai diri. Ya, jadi kesukaran dunia itu bukan masalah ekonomi, bukan masalah saudara yang lainnya, tetapi yang paling utama adalah masalah manusianya. Masalah manusia yang egois. Dikatakan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri. Perhatikan saudara, dari sifat egois, mementingkan diri sendiri, ini akarnya, maka dia akan melahirkan berbagai macam dosa. Ya, coba saudara kalau punya exhaust fan di rumah kan, exhaust fan itu bukan dia keluar, tapi dia apa? Sedot ke dalam. Nah, kalau sedot ke dalam, semua kotoran pasti akan masuk. Betul apa enggak, saudara? Nah, saudara, dari sifat egois ini, maka saudara akan muncul berbagai macam dosa. Ya, dosa yang pertama apa, saudara? 2-3. Mereka akan apa? Menjadi apa? Hamba? Ya, hamba uang, egois. Ya, saudara, cari uang, tapi rumah tangga nggak diperhatikan. Cari uang, tapi nggak ibadah, nggak cari Tuhan. Ya, saudara, jadi hamba uang. Ya, artinya hidupnya diperbudak oleh uang. Ya, firman Tuhan juga katakan, saudara, bahwa akar segala kejahatan itu adalah cinta uang. Tetapi saudara, cinta uang itu asalnya atasnya lagi apa? Egois. Amin. Jadi saudara perhatikan, semua kejahatan manusia berasal dari cinta akan uang. Katakan sama-sama apa? Cinta akan uang. Itu hamba uang. Ya, tapi di balik cinta akan uang ada atasnya lagi. Apa atasnya? Sifat mementingkan diri sendiri. Wah, semua. Makanya Tuhan bilang kepada orang kaya yang bodoh, yang selalu mengumpulkan harta,
Ya, Tuhan bilang apa? Pada hari ini juga hartamu akan diambil. Buat siapa itu nantinya? Ya, coba perhatikan. Ya, apakah ada daftar dosa kita? Ya, apakah kita masih orang yang egois? Coba saudara jujur di dalam hati ya. Pertama adalah apa? Hamba uang. Ya, kalau hamba uang apa? Namanya hamba uang selalu pikirannya duit terus saudara. Selalu kalau ngomongnya tentang materi terus. Ya, nggak pernah ngomongin tentang Tuhan. Ya, saudara, apapun yang ada dalam hati dan pikirannya, karena Tuhan bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hati kita cinta uang, pasti kita nggak akan cinta Tuhan. Amin. Karena saudara, dosa yang paling besar di akhir zaman adalah hamba uang. Ya, mamon. Makanya Tuhan bilang apa? Kamu menyembah Allah atau menyembah mamon? Ya, saudara, hamba uang. Ya. Terus lagi, apa lagi saudara? 23. Mereka akan membual dan menyombongkan. Nah, membual itu apa saudara? Ngomongin besar. Terus apa lagi? Mereka akan apa? Memfitnah. Terus lagi, mereka akan apa? Berontak. Ini anak-anak muda. Berontak terhadap orang tua. Terus lagi? Tidak tahu terima kasih. Terus lagi? Tidak peduli agama. Terus lagi? Tidak tahu mengasihi. Terus lagi? Tidak mau berdamai, saudara. Ya, padahal orang Kristen dipanggil sebagai pembawa damai. Tapi saudara lihat, ya, nggak mau berdamai. Terus lagi, 23. Suka menjelekan orang. Colek kiri kanan. Jangan suka jelekin orang, saudara. Berarti sumbernya di mana? Sifat ego. Nah, berarti itu Tuhan bilang jahat gak saudara? Jahat. Ya, Tuhan bilang itu jahat saudara. Terus lagi 23. Ya, tidak dapat mengekang diri. Ya, terus garam, emosian saudara. Tidak suka yang baik. Terus 4, suka berkhianat. Suka berpikir, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti apa? Hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang kelima. Nah ini gereja. Ya, kita lihat secara lahiriah mereka ibadah, tetapi hidupnya nggak pernah berubah. Ayat yang kelima kita baca 23. Nggak pernah berubah. Ya, secara lahiriah ibadah, tapi hidupnya nggak pernah berubah. Kenapa? Masih suka memfitnah, jelekin orang, apalagi masih suka sombong, saudara. Apalagi, saudara, membual, ya. Saudara lihat ini dosa-dosa, ya, saudara, yang tentu ada pada diri kita, ya. Nah, saudara perhatikan di sini, sifat egois dipengaruhi dari keinginan daging. Jadi saudara, ada 3 musuh kita. Musuh kita yang paling yang di dalam adalah keinginan diri sendiri, ya. Keinginan daging, namanya keinginan daging. Coba apa itu keinginan daging? Galatia 5, ayo. Ini musuh kita saudara, musuh yang di dalam. Apa itu keinginan daging saudara? Galatia 5. Oke, yang sudah ketemu katakan amin. Galatia pasal yang kelima, ya, ayat yang ke-20 ke-19. Ya, ini sudah melahirkan keperbuatan dari keinginan, kemudian dibuahi, itu artinya melakukan keperbuatan daging, ya. Ayat yang ke-19, 23. Percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Nah, ini ada kepentingan diri sendiri. Terus lagi percideraan. Terus lagi, nah, jangan ada roh pemecah di sini, saudara. Amin. Karena kita dipanggil sebagai pembawa damai. Ya, saudara, ini roh pemecah pun itu termasuk suka menjelekkan orang. Tidak boleh. Amin. Kita kalau ketemu
orang, saudara, lebih baik kita membahas firman Tuhan, kesaksian, ya. Jangan melemahkan. Terus lagi, apalagi saudara? Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terus lagi, terhadap semua itu, ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Siapa yang nulis, saudara? Siapa? Paulus. Oh, dulunya dia adalah ahli Taurat. Oh, luar biasa. Dia orang yang tahu hukum, saudara. Tetapi dia jujur bilang, aku dulu lakukan hal itu. Ya, seperti yang telah kubuat dahulu. Ya, saudara. Ini dosa-dosanya ini, saudara. Terus lagi, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, tidak akan dapat masuk bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara perhatikan. Kemudian yang kedua adalah siapa? Setan. Ini musuh yang di dalam. Ya, saudara, kenapa? Saudara, ini bicara tentang saudara ego kita. Katakan sama-sama apa? Ego. Yang di luar apa? Setan. Ya, jadi ada 3 musuh kita. Siapa? Di dalam apalah? Keinginan daging. Dari luar setan. Kemudian apa? Pengaruh dunia. Dunia apa? Dunia yang jahat tadi, ya. Nah, saudara, kita akan baca dalam Matius 16. Coba ya, Matius 16. Ini tanpa sadar, saudara, kita lihat bagaimana Petrus, saudara, ditegur Yesus. Kenapa? Karena pikirannya masih pikiran daging. Apa itu pikiran daging? Pikiran yang egois, yang mementingkan diri sendiri. Egois itu jahat, saudara. Ya, perhatikan, semua sumber kejahatan, semua ujungnya itu adalah sifat egois, ya. Nah, saudara, coba Matius pasal yang ke-16 ayat 21. Kita baca sama-sama. 21, 22, 23. 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada muridnya bahwa apa? Dia harus pergi kemana? Ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ke-3. Ayat 22. Perhatikan, saudara. 23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan apa? Wah, hebat gak, saudara? Petrus tegur Yesus, saudara. Yesus ditegur saat Yesus bilang, nanti aku akan mati. Dihina, diolok-olok, diludahi, kemudian dianiaya, kemudian aku mati, namun pada hari ketiga aku akan bangkit. Kemudian Petrus tarik Yesus. Maka dikatakan firman Tuhan bahwa Petrus menegur Yesus. Yesus ditegur, saudara. Katanya apa, saudara? 23. Tuhan, kiranya Allah. Oh, atas nama siapa, saudara? Allah, saudara, ya. Sepertinya memang baik, ya. Sepertinya benar, saudara. Inilah sifat manusia yang egois, ya. Tidak mau berkorban, ya. Saudara, itu sifat manusia. Terus lagi 23. Hal itu sekali-kali takkan menimpa kau. Ayat 23. Nah, ini, saudara, apa yang Yesus katakan. Ini namanya peperangan rohani. Ya, pembaruan pikiran dan peperangan rohani. Jadi Tuhan Yesus sedang peperangan rohani apa yang ada dalam pikiran siapa? Petrus. Ya. Jadi medan peperangan yang paling besar ini di sini, saudara. Coba pegang, saudara. Di mana? Di pikiran. Makanya pikiran harus mengalami pembaruan. Dan saudara, antara pembaruan pikiran dengan peperangan rohani itu sangat berkaitan. Katakan sama-sama, sangat berkaitan. Ya. Nah, saudara, ayat 23 kita baca. 23. Maka Yesus berbalik berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Wah. Jadi Tuhan Yesus sedang apa? Berperang, saudara. Dengan siapa? Iblis, saudara. Dikatakan bukan enyahlah engkau Petrus, tapi Tuhan bilang apa? Enyahlah engkau iblis. Kenapa? Karena Tuhan tahu di balik semua perkataan Petrus ada yang menunggangi. Di dalam mana? Pikiran. Untuk menggagalkan karya penyelamatan Yesus di kayu salib. Untuk menebus dosa manusia. Ya, saudara, makanya Tuhan bilang, enyahlah kau iblis. Ini bicara tentang peperangan rohani. Kenapa? Pikiran Petrus belum dibaharui, walaupun dia adalah murid Yesus, saudara.
Luar biasa kan? Ya, kita nggak sadar bahwa ternyata pikiran kita itu adalah medan peperangan rohani. Ya, terus lagi saudara. 23. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Ya, terus lagi. Sebab engkau bukan memikirkan. Sebab engkau bukan memikirkan apa? Apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saya mau tanya, apa yang dipikirkan manusia pada umumnya? Selalu dia berpikir pada diri sendiri. Itu yang jahat. Sifat apa? Egois. Sedangkan Tuhan bilang, biarkan apa yang dipikirkan Allah, bukan apa yang dipikirkan manusia. Kenapa manusia hanya cenderung dia memikirnya untuk saya, untuk saya, untuk saya. Nah, kalau Yesus menuruti perkataan Petrus, saya mau tanya, karya penebusan Yesus terjadi gak saudara? Nah, berarti kalau Yesus gak mati di kayu salib, apa yang terjadi dengan kita? Kita gak selamat. Sedangkan tujuan Yesus datang ke dalam dunia, Dia Allah yang jadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, saudara, nah, di balik pemikiran Petrus ada pemikiran iblis yang ditabur di dalam pikiran manusia. Saudara mengerti? Ya. Jadi itu cara iblis menabur dengan apa? Saudara, dengan saudara ya kebenaran diri sendiri, bukan kebenaran Tuhan. Yang sifatnya apa? Bersumber pada ego manusia. Ya. Saudara, ini namanya peperangan rohani, ya. Coba kita baca sama-sama, pikiran serupa dengan dunia itu apa? 23. Pikiran serupa dengan dunia adalah pikiran yang menganggap apa? Hidup itu berpusat pada diri sendiri dan juga pada dunia. Tidak perlu berpusat kepada Allah, tidak perlu dikontrol Allah. Inilah yang namanya pikiran duniawi. Jadi kalau orang yang pikiran duniawi, pasti pikirannya saudara nggak bicara tentang Tuhan. Pasti materialistis, materialisme, kebendaan. Betul apa enggak saudara? Hal-hal yang duniawi, yang hanya memuaskan diri sendiri. Ya, terus lagi. Yuk, slide-nya. Nah, saudara, bagaimana mengalami pembaruan akal budi? Yang pertama, jangan menjadi serupa dengan dunia. Katakan sama-sama, jangan menjadi serupa dengan dunia. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Amin. Amin. Ya. Apa yang dimaksud dengan dunia? Dunia jahat. Katakan sama-sama. 23. Dunia jahat. Apa yang dimaksud dengan jahat? Ego manusia dan iri hati. Tapi induknya apa saudara? Sifat egois. Ada nyanyian, biar ku semakin berkurang. Saya mau tanya, yang berkurang apanya saudara? Oh, itu. Yesus makin bertambah. Berarti apa? Kehendak Tuhan itu yang lebih utama. Semakin kita mengutamakan kehendak Tuhan, ya. Nah, saudara, kita lihat apa yang mempengaruhi pikiran kita, ya. Penyebab pikiran kita menjadi serupa dengan dunia. Apa yang menjadi, saudara, penyebab akal budi atau pikiran kita menjadi serupa dengan dunia? Yang pertama adalah pengaruh dari media sosial. Pengaruh dari apa? Medsos. Ya, saudara, karena kita sedang dimuridkan dengan media sosial. Ya, setiap hari kita nonton media sosial nggak saudara? Ya. Kita lihat medsos. Ya. Nah, YouTube? Ya. Sedangkan baca firman-Nya? Tidak atau kurang, saudara. Berarti pikiran kita dipenuhi dengan apa? Media sosial. Ini sedang dimuridkan dengan dunia. Ya, apalagi sekarang anak-anak supaya anteng dikasih handphone, saudara. Ya, dia saudara sedang dimuridkan dengan dunia. Ya, nggak heran nanti anak kita bertumbuh besar, mereka akan menyusahkan kita. Kenapa? Karena mereka akan menjadi serupa dengan dunia. Ya, ingat tanggung jawab kita sebagai orang tua ngapain saudara? Mendidik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Ya, jadi ini pengaruhnya besar saudara, media sosial. Ya, karena zaman sekarang ini saudara, zaman yang kita saudara perlu prihatin, ya.
Kenapa media sosial itu bisa merusak, saudara? Ya, bisa merusak. Ya. Yang kedua, saudara, penyebabnya apa, saudara? Karena kurang takut akan Tuhan. Lagi medsos nih, saudara. Kemudian ada gambar porno, ya. Kemudian saudara, karena kita kurang takut akan Tuhan, kemudian saudara kita klik. Nah, begitu klik, saudara, pengaruh dunia itu masuk. Ya. Nggak heran saudara, pikiran kita pikiran yang dunia. Betul apa enggak, saudara? Ya, ke gereja tapi hatinya nggak sama Tuhan. Coba kiri kanan. Ke gereja, hati kamu dekat sama Tuhan nggak, saudara? Ya. Kemudian yang penyebab akal budi menjadi serupa dengan dunia itu adalah juga hati yang terluka, saudara. Ya, hati yang terluka. Firman Tuhan bilang apa? Menjelang akhir zaman akan datang masa yang sukar. Ya, banyak orang akan murtad. Murtad apa? Hati yang terluka. Ya, sehingga itu pintu masuk bagi si jahat. Saudara, banyak orang yang kepahitan, akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Ya, terus lagi slide-nya, kita cepat. Nah, saudara, yang kedua, tadi janganlah menjadi serupa dengan dunia. Ya, bagaimana kita jangan serupa jadi dunia, saudara? Ya, kita perlu berhati-hati dengan medsos kita. Apa itu medsos? Media sosial. Ya, jadi saudara, nggak semua medsos itu, YouTube, tayangan semua yang kita tonton itu nggak semua benar. Lebih banyak nggak benarnya. Betul apa enggak, saudara? Ya, lebih banyak nggak benarnya. Ya, kita perlu hati-hati. Ya, karena itu kita harus punya apa? Hati yang takut akan Tuhan. Bagaimana kita mempersembahkan diri kita selalu sama Tuhan? Ya, diri kita sama Tuhan. Nah, yang kedua adalah berubahlah lo pembaruan budi. Ya, nah, kita baca sama-sama 2-3. Pembaruan pikiran harus terjadi apa? Terus menerus. Pembaruan pikiran tidak lepas dari apa? Dari peperangan rohani. Kita baca Efesus 6 ayat 10 dan 11. Ayo kita baca sama-sama. 2-3. Akhirnya tetaplah kuat di dalam Tuhan, terus di dalam kekuatan kuasanya. Ayat yang 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa? Supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Saudara, melawan tipu daya iblis. Jadi senjata iblis yang paling mematikan adalah tipu daya. Katakan sama-sama, tipu daya. Ya, saudara ingat kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa? Ya, iblis bilang apa, saudara? Ya, oh kamu nggak mati. Ya, ya, kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, ya. Yang dilarang apa, saudara? Makan apa, saudara? Buah pohon pengetahuan yang baik dan ya. Saya mau tanya, pengetahuan yang baik dan yang jahat itu baik apa enggak, saudara? Baik. Ya. Jadi orang bisa tahu yang baik dan yang jahat. Tetapi kenapa Tuhan larang? Karena itu bicara tentang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Berarti yang baik dan yang jahat menurut manusia. Ya. Karena itu yang Tuhan larang, saudara, adalah saudara, manusia menentukan baik dan benar menurut pengetahuannya sendiri dan bukan menurut kebenaran firman. Ya. Nah, saudara, itu senjata iblis yang paling mematikan. Terus lagi next. Yuk kita baca sama-sama. Ayo, ayat yang ke-12 dan yang sampai yang ke-14. 2-3. Karena perjuangan kita. Katakan sama-sama, perjuangan. Perjuangan artinya apa, saudara? Ya, berjuang. Berjuang di mana, saudara? Mengalahkan apa? Tipu daya iblis. Di mana perjuangannya? Pikiran kita. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan siapa, saudara? Pemerintah-pemerintah, terus penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap,
Melawan apa? Roh-roh jahat di udara. Terus lagi ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14. Dari gembira tetap tinggalkan kebenaran dan bergembirakan keadilan. Next. Nah, saudara, ayat ini bicara tentang peperangan rohani, ya. Karena dikatakan perjuangan, katakan sama-sama perjuangan. Ini bicara tentang peperangan rohani. Nah, peperangan rohani ini dikatakan perjuangan. Nah, musuh kita bukan iblis, tetapi tipu muslihat iblis. Katakan sama-sama apa? Tipu Ya. muslihat iblis. Kalau tipu muslihat iblis, berarti peperangan rohani itu ada di mana, saudara? Pikiran. Di pikiran, ya. Berarti iblis menipu lewat mana? Pikiran. Tadi Petrus ketipu gak, saudara? Ketipu, ya. Karena dia nggak tahu kehendak Allah, ya. Nah, kebanyakan kita tertipu karena kita tidak tahu firman. Ya, nah saudara ini, ya, hari yang jahat itu hari yang bagaimana, saudara? Waktu kita mengalami pencobaan. Nah, saudara, senjata iblis yang paling mematikan itu adalah ketawaran hati. Katakan sama-sama apa? Ketawaran hati. Ya, saudara, pada saat apa? Pada saat kita mengalami pencobaan. Ya, saudara, kalau kita, saudara, ya kita nggak peperangan rohani, pikiran kita pasti dipenuhi dengan apa, saudara? Pikiran-pikiran yang negatif tentang Tuhan. Kita nyalain Tuhan, nyalain keadaan, nyalain orang lain, ya. Nah, saudara, pada hari pencobaan, ya. Terus lagi slide-nya. Ayo. Nah, ini peperangan rohani, medan peperangan kita, 3 musuh kita. Yang pertama musuh kita apa, saudara? Roh jahat, ya. Kemudian yang kedua dunia. Tadi dunia jahat, ya, sekarang ini, ya. Kemudian apa? Keinginan daging yang jahat. Berarti musuh kita ada berapa, saudara? 3. Pertama dari dalam, keinginan daging. Kedua apa, saudara? Roh jahat yang pengaruhi pikiran kita, kayak Petrus tuh, ya. Kemudian apa? Dunia. Dunia itu apa, saudara? Medsos. Dunia sekarang kan jadi small world, medsos, ya, yang kita selalu pegang handphone kita, saudara, dicekokin itu, saudara. Ya, sedangkan kita kurang dengar firman, akhirnya kita ditipu. Ya, pikiran kita jadi nggak sesuai dengan firman. Ya, nah saudara, terus lagi, slide. Ya. Nah, 2 Korintus 10 ayat yang keempat dan yang kelima. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Karena senjata kami. Nah, dikatakan lagi dalam apa? Nah, perjuangan bicara tentang peperangan rohani. Katakan sama-sama, peperangan rohani. Peperangan rohani. Ya. Bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup apa, saudara? 2, 3. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Terus kami mematahkan setiap siasat orang dan meruntuhkan setiap apa? Kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara perhatikan, ya. Saudara, dikatakan bahwa karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya. Apa itu benteng-benteng, saudara? Ya, benteng-benteng itu bicara di atas, saudara, itu bicara apa, saudara? Argumen. Kemudian apa? Dasar pemikiran atau falsafah. Saudara, saya di Facebook ada, ya. Saudara perhatikan, ya. Ada di Facebook tentang satu slide video, ya, tentang dikatakan bahwa apabila kita sudah meninggal dunia, maka dikatakan orang akan segera melupakan kita. Mereka akan kembali beraktivitas seperti semula. Ya, saudara pernah nonton videonya? Ya, belum. Ya, sebulan kemudian
pasangan kita akan nonton TV dan makan-makan. Ya, karena perhatikan ini tujuannya pasti ke self, centernya kemana? Diri sendiri. Ya. Kemudian apa saudara? Mereka akan segera melupakan kita. Ya, memang benar itu, karena life must go on. Ya, betul nggak saudara? Hidup itu harus tetap berjalan. Nggak mungkin saudara kita terus ingat, akhirnya kita nggak kerja, kita nggak melakukan aktivitas, nggak mungkin. Ya, itu memang benar. Tetapi di ujungnya, saudara, ya, dia berkata bahwa kalau orang lain melupakan kita, biarlah selama kita hidup, kita berpusat hanya pada diri kita sendiri. Ya, artinya kita nyenangin diri kita sendiri aja. Nah, setiap falsafah yang tidak melibatkan Tuhan, ya saudara, itu keliru, itu merusak pikiran kita. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, tidak semua falsafah dunia itu bisa kita terima. Ya, karena kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang apa saudara? Pengenalan akan Allah. Ya, coba sekarang saudara kehidupan zaman modern, anak-anak muda sekarang, saudara, mereka seakan-akan lebih banyak nggak percaya akan Tuhan. Ada paham yang namanya agnostik. Ya, saudara tahu agnostik gak saudara? Dia bukan ateis. Kalau ateis itu apa saudara? Nggak percaya Tuhan. Kalau teisme percaya Tuhan. Tapi kalau agnostik itu meragukan Tuhan. Ya, dia nggak berani saudara ya bilang nggak ada Tuhan. Tapi juga dia nggak berani juga, jadi di tengah-tengahnya, ya. Jadi artinya kalau sesuatu yang nggak masuk di akal dia nggak mau terima, saudara. Dia berusaha mengenal Tuhan dengan akal budinya, ya. Sedangkan kita mengenal Tuhan, bahwa Tuhan ada. Barang siapa berpaling pada Allah, dia harus apa? Percaya bahwa apa? Allah ada. Jadi saudara, semakin ke depan, orang itu saudara semakin dia kurang percaya akan Tuhan, sehingga mereka nggak sungguh-sungguh cari Tuhan, mereka nggak ke gereja, nggak beribadah, yang penting berbuat baik. Nah, itu cara iblis untuk merusak generasi kita yang akan datang. Ya, oleh karena itu hati-hati saudara dengan benteng-benteng kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Ya, saudara, terus lagi slide-nya. Yuk. Ya, ayo kita baca sama-sama 2-3. Cara iblis merusak hidup kita adalah membangun benteng-benteng, yaitu apa? Argumen, dasar pemikiran, falsafah yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, sehingga menghasilkan perilaku yang egois. Nah, kita dapat mengalahkan benteng kubu dengan senjata Allah, yaitu apa saudara? Pedang roh. Pedang roh itu apa saudara? Firman Allah. Ya. Bagaimana kita mengalami pembaruan pikiran? Harus penuh dengan firman. Katakan sama-sama, harus penuh dengan firman. Ya. Coba Matius 4 ayat 1 kita baca saudara ya. Bagaimana Yesus mengalahkan godaan iblis? Ya. Yuk, Matius 4 ayat yang ke-1. Kita baca sama-sama 2-3. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicobai oleh iblis. Terus, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya apa? Laparlah Yesus. Lalu datanglah siapa saudara? Si pencoba, dan berkata kepadanya 2-3, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, bagaimana saudara Yesus mengalahkan godaan atau cobaan iblis? Ya, katanya engkau anak Allah. Ya, coba ubah batu menjadi roti. Ini bicara tentang cobaan dalam hal materi, jasmani. Ya, katanya engkau anak Tuhan, tapi kau kok kekurangan. Nah, banyak orang mengalami ketawaran hati karena
menyangkut hal yang materi. Ya, kalau mau jujur, saudara pernah kekurangan nggak? Angkat tangan. Pernah? Saya mau jujur. Kalau saat saudara kekurangan, pernah nggak ngalami ketawaran hati? Betul? Ya, makanya nih iblis yang pertama ini di sini. Jadi di iblisnya nggak langsung datang sama kita, tapi di mana saudara? Pikiran. Ya, kadang membuat kita lemah. Betul apa enggak saudara? Oke, kalau saat saya diuji dalam kekurangan, Tuhan ingetin yang pada saya. Yang pertama, bertahan. Katakan sama-sama, bertahan. Kalau istri saya apa? Sabar. Ingat, bertahan, sabar. Coba kiri kanan, bertahan, sabar. Sebenarnya bertahan sama sabar itu beda tipis, saudara. Betul? Orang yang bertahan pasti dia sabar, saudara. Sabar dalam susah. Betul apa enggak? Nah, jadi saat Yesus diuji, hal yang pertama bicara menyangkut roti. Apa itu roti? Keinginan daging itu bicara apa, materi? Tapi apa jawab Yesus, saudara? Jadi pada saat iblis nyerang di pikiran kita, saudara, apa yang kita mesti lakukan? Apa yang Yesus lakukan, kita harus lakukan. Yang setuju katakan amin. Apa yang Yesus lakukan, kita lakukan supaya saudara menang. Ini benteng kubu yang ditaruh oleh roh jahat, saudara, supaya kita lemah. Nah, saudara perhatikan di sini apa yang Yesus katakan. Ayat yang keempat, 2-3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Berarti apa saudara? Tuhan tahu firman. Katakan sama-sama, Tuhan tahu firman. Amin. Ya, saudara, kalau orang Yahudi usia 5-10 tahun itu ada namanya sekolah Bet Sefer. Katakan sama-sama, apa itu? Bet Sefer. Apa yang dia lakukan? Dia menghafal 5 kitab Musa. Hafal mati, saudara. Kalau saudara hafal nggak? Coba kita hafal nggak? 5 tahun, 5-10 tahun, berarti 5 tahun dia harus menghafal 5 kitab Musa. Itu namanya Bet Sefer. Itu kalau di kita tuh sekolah SD, saudara. Makanya Tuhan Yesus bisa kalahkan itu iblis, saudara. Kenapa? Karena dia udah hafal di luar kepala. Kalau saudara hafal di luar kepala gak saudara? Hah? Lupa saudara. Makanya saudara kalau mau menang, kita harus tekun baca firman Tuhan. Amin. Jangan nanti udah selesai ibadah, lupa semua saudara. Kenapa? Setiap hari gak baca firman. Nah, makanya orang Yahudi itu pintar-pintar saudara. Dia hafal 5 kitab. Kita aja udah mulai masuk kitab imamat, udah malas bacanya saudara. Siapa yang pernah baca kitab imamat saudara? Malas gak? Wow, persembahan. Waduh, persembahan terus saudara. Waduh, ini apa nih maksudnya? Mereka 5 kitab hafal mati saudara. Nah, usia 10-15 itu namanya Bet Midras. Kalau kita itu SMP-nya saudara. Kalau yang pertama dia hafal mati, sekarang 10-15 tahun mulai penafsiran. Kalau kita langsung nafsir saudara. Tafsiran kita salah semua saudara. Kenapa? Menurut apa yang kita mau saudara. Betul apa enggak? Nah, jadi dia mulai belajar menafsir Alkitab saudara. Berapa tahun? 5 tahun. Gimana gak pintar-pintar saudara? Tekun. Makanya Tuhan Yesus ada tertulis. Ya, apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Saudara, waktu Tuhan Yesus ada di Bait Allah, usianya berapa tahun? 12 tahun. Dengan siapa Yesus bersoal jawab? Orang Farisi dan ahli? Ya, dia udah jago tafsir, saudara. 5-10 tahun aja udah hafal mati. Kemudian menafsirkan, udah tahu, saudara, bersoal jawab. Ya.
Dan yang dikatakan ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Berarti saudara, nggak hanya cukup kebutuhan jasmani yang perlu dikasih makan, tapi juga ada kebutuhan rohani yang perlu dikasih makan. Soalnya kiri kanan, rohanimu dikasih makan nggak tiap hari? Udah mulai senyum-senyum, berarti keterbukaan awal pemulihan. Nggak heran hidup kita selalu kalah, cepat tersinggung, cepat sakit hati, cepat kecewa. Kenapa ini iblisnya nyerang pikiran? Kena deh saudara. Itu tadi hati yang terluka. Betul apa enggak? Ya. Nggak heran kalau kita ngadepin masalah, saudara, kita nggak tahu firman, kita nyalain Tuhan. Padahal saudara, kalau kita tahu firman, oh ya saya percaya dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berarti dalam segala perkara termasuk yang gak baik kan saudara? Termasuk yang gak baik. Segala apa yang kita hadapi gak ada yang kebetulan, pasti ada maksud. Colek kiri kanan, ada maksud. Hanya orang-orang yang tahu firman dan yang mengerti firman Tuhan, dia akan menang menghadapi tipu daya iblis. Ingat, senjata iblis yang paling mematikan apa? Tipu. Di mana dia serang? Kalau tipu daya di pikiran. Kalau saudara jadi lemah, saudara berarti saudara nangkep itu. Ya, racunnya iblis, saudara, tipu dayanya. Karena itu Tuhan melawan. Enyahlah kau iblis. Tadi kan saudara ya, Petrus bilang, oh sekali-kali Tuhan, atas nama Tuhan lagi saudara, jangan terjadi pada dirimu. Tuhan Yesus bilang, wah di balik ini semua ada iblis yang menunggangi. Enyahlah kau iblis. Itu namanya apa? Peperangan. Jadi kalau ada serangan dalam pikiran saudara yang bertentangan dengan firman Tuhan, langsung apa saudara? Lawan dalam nama Yesus. Amin. Karena ini bahaya. Kalau nggak tahu firman, bahaya. Betul apa enggak saudara? Coba perhatiin, banyak orang yang bunuh diri. Bahkan ada yang ngajak keluarga, satu keluarga naik ke atas gedung, lompat sama-sama. Dari mana dia bisa melakukan itu? Mulainya dari mana? Pikiran. Pikiran jahat, iblis tabur. Kalau kita nggak punya firman, pedang roh, kita nggak akan bisa menang. Yang setuju katakan amin. Ya. Jangan suka, wah ada orang yang terluka gini, udah nggak usah gereja-gereja, orang gereja munafik semua. Tapi kalau saudara tahu firman kan, hanya orang yang sakit yang perlu dokter, orang berdosa yang perlu Tuhan. Amin. Colek kiri kanan, saudara orang berdosa nggak? Hanya orang saya berdosa. Betul? Halo? Kalau ada firman, ada orang mau ngomongin, jelekin kita, ada remnya. Oh, kita tahu pembalasan bukan hak kita. Pembalasan adalah hak siapa? Tuhan. Kita punya firman. Amin. Kita berdosa karena kita punya firman. Kenapa? Kalau kita syukurin dia, berarti di dalam kita masih ada kebencian. Justru orang yang dekat dengan Tuhan, dia harus ada belas kasihan. Colek kiri kanan, ada belas kasihan. Saudara, belas kasihan akan menangkas penghakiman. Amin. Semakin saudara hidup dekat dengan Tuhan, semakin ada belas kasihan. Belas kasihan itu ditujukan pada siapa sih? Orang yang benar apa orang berdosa? Orang berdosa. Saudara nggak akan menghakimi loh. Kalau ada belas kasihan nggak akan menghakimi. Betul apa enggak saudara? Ya. Jadi setiap falsafah, pikiran-pikiran atau ajaran-ajaran dunia yang bertentangan dengan firman, yang tujuannya untuk mengasihani diri, memuaskan diri, seperti tadi Petrus kan saudara ya, bilang ditegur Yesus,
Ya, sepertinya benar, tapi nggak benar. Sepertinya benar. Namanya palsu kan kayaknya benar, tapi kalau kita teliti itu palsu. Itu cara iblis. Amin. Saudara mau menang? Amin. Tiap hari kita peperangan rohani. Betul apa enggak, saudara? Iblis tanam kebencian, iblis tanam sakit hati, iblis tanam kecewa, pikiran-pikiran negatif, asumsi-asumsi. Saudara, iblis terus penuhi kita. Kenapa? Karena kita biasa, saudara, dapat dari dunia, bukan dapat dari firman. Sehingga perilaku kita sama dengan orang dunia bilang, kamu mesti balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kan Tuhan bilang, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu benteng-benteng yang ditaruh iblis, kita mesti hancurkan, saudara. Dan dikatakan dibangun oleh keangkuhan manusia. Kalau manusia merasa diri dia benar, wah susahlah saudara, kita belum bikin dia bertobat. Tapi kalau dia rendah hati, saudara, Tuhan akan menyatakan kebenaran. Ternyata apa yang selama ini kita anggap benar, seperti Petrus, ternyata di balik setiap pemikiran manusia ada iblis yang menungganginya, saudara, yaitu pemikiran yang egois. Dunia selalu bikin kita egois. Dikasih HP, Android, semua saudara dikasih semua supaya semua pada egois. Coba anak kecil dikasih saudara HP terus, dia nggak akan bersosialisasi dengan teman-temannya. Betul apa enggak, saudara? Jangankan anak kecil, saudara kalau megang HP terus susah bergaul dengan yang lainnya. Dunia selalu membawa kita pada sifat yang egois, sehingga kita diajarkan oleh dunia. Ya. Nah saudara, Yesus bilang apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari mana, saudara? Berarti manusia roh, saudara, harus dikasih firman Tuhan. Siapa yang mau komitmen baca firman Tuhan tiap hari? Komitmen, saudara. Kalau saudara makan sehari berapa kali? 3. Kalau nggak makan gimana? Kalau lapar, setelah lapar lemes. Nah, manusia roh kita juga, saudara, lemes. Betul? Makanya nggak heran kalah terus, kepancing emosi, kalah terus, pikiran negatif, sakit hati, kecewa, wah tawar hati, semua dosa. Gampang-gampang apa berbuat zina walaupun nggak melakukan, tapi di pikirannya, saudara, wah pikiran-pikiran cabul itu udah berzina. Betul apa enggak? Nggak membunuh, tapi ada kebencian, Tuhan bilang itu membunuh. Itu dunia mengajarkan yang jahat sama kita, saudara. Ya, karena itu kita harus mengerti firman Tuhan. Amin. Ya, saudara, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Ayat yang kelima, iblis, saudara, dia enggak berhenti begitu saja. Kalau iblis menyerang kita, dia akan menyerang kita terus. Itu namanya kita peperangan rohani. Ingat, sama-sama katakan peperangan rohani itu tiap hari. 2, 3. Gimana? Nah, ini hati-hati ya. Makanya Tuhan bilang pikirkan yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan Allah yang suci. Itulah apa? Firman tuh yang sedap didengar. Selama ini yang kita pikirin perkataan orang, saudara. Sedap didengar gak? Nggak sedap didengar, saudara. Betul apa enggak? Tapi firman, udahlah orang mau ngomongin apa, yang penting perbaiki hidup kita. Karena akhirnya kita akan bertanggung jawab masing-masing, saudara. Amin. Ya, terus lagi. Kemudian iblis membawa ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan baik Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya dan mereka menantang engkau di tangannya, supaya kakimu jangan terangkut. Wah, saudara, iblis mengutip Alkitab gak, saudara? Hah? Mengutip Alkitab, tapi dia menafsirkannya salah. Ya,
Kita perhatikan apa yang Yesus katakan. Tuhan melawan juga dengan firman, ya. 23. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencuri. Nah, ini karena Tuhan Yesus sudah masuk ke mana, saudara? Bet Midras. Kalau di sini madrasah. Midras madrasah. Sekolah SMP-nya, saudara. Ya, makanya ditafsirkan. Oh, maksudnya bukan kayak gini. Maksudnya adalah jangan kau mencobai Tuhan. Kalau di depan ada bahaya, jangan kau mencobai Tuhan. Amin. Ya, saudara. Jadi Tuhan Yesus kalahkan iblis dengan apa, saudara? Firman Tuhan. Ya. Terus lagi slide-nya yang ini. Ya. Slide-nya yang terakhir. Ya, kita lihat ya, peperangan itu adalah pedang roh penuh dengan firman. Ya, Tuhan Yesus merenungkannya, mengutipnya, tadi dikatakan ada tertulis, memperkatakannya. Ya, jadi kalau saudara dalam kelemahan, saudara ucapkan, perkatakan firman Tuhan, ya. Terus mendoakannya, mendiskusikannya, sharing, ya, di SPK saudara, mengajarkannya, kemudian melakukannya. Kita akan bagi berdiri, saudara. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Biarku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Biarku semakin berkurang. Petugas perjamuan boleh maju ke depan. Biarku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Biar egois kami semakin berkurang, Tuhan. Hanya nama-Mu saja, Tuhan. Biar kehendak Tuhan semakin bertambah dalam hidup kami. Bukan untuk kemuliaan kami, bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Yesus makin bertambah. Saudara, benteng-benteng dan kubu-kubu yang dibangun oleh iblis lewat keakuan manusia harus dihancurkan. Biarku semakin berkurang. Dengan apalah? Dengan firman, dengan roh. Sebagaimana Yesus mengalahkan tipu daya iblis dengan firman Tuhan, sehingga saudara tidak mudah ditipu daya seperti Hawa, Adam dan Hawa yang tertipu daya oleh bujukan iblis. Seperti juga Petrus, yang pikirannya disusupi oleh iblis, sehingga Yesus mengusir Petrus. Enyahlah kau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab kau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Di balik pemikiran manusia, saudara, ada yang menunggangi. Itulah iblis, saudara. Nampaknya benar, nampaknya sesuai dengan logika, namun kalau ditentukan dengan firman, saudara, kita harus patahkan. Karena itu dibangun oleh keakuan manusia yang menentang akan Tuhan, yang menolak Tuhan, yang mengakibatkan mereka terpuruk, moralnya rusak, karakternya rusak, karena menolak Tuhan. Bapak, kami berdoa satu jaman kudus ini, kuduskan roti dan ampun Bapa dan darah Yesus. Kami mau menyatu dalam kematian-Mu, mati bagi dosa dan hidup untuk Tuhan. Demikian juga kami menyatu dalam kebangkitan-Mu, hidup bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami, kalau ada dosa di dalam kami. Amin. Yesus makin bertambah, hanya nama-Mu saja Tuhan, yang layak dimuliakan. Biarku semakin
Katakan ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku. Biar dengan firman-Mu terus kami diubah Tuhan. Kami semakin berkurang dan Tuhan Yesus bertambah. Ubah hatiku, semakin seperti-Mu Tuhan. Saudara, biarlah kau penuh dengan firman Tuhan, karena itu yang dapat mengalahkan tipu daya iblis yang menyerang pikiranmu dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan kekecewaan, dengan kepahitan hati, dengan ketawaran hati. Kalahkan itu dengan firman Tuhan. Saudara, lebih banyak dengar firman Tuhan dan bukan dengar perkataan orang. Kau harus perhatikan perkataan Tuhan di dalam firman-Nya daripada kau memperhatikan perkataan manusia, apalagi perkataan iblis yang ada dalam pikiranmu. Kalau itu perkataan Tuhan, pasti itu membangun rohmu, itu pasti menguatkan hatimu, membangkitkan rohmu, membuat kau semakin dekat dengan Tuhan. Yang layak dimuliakan, biarku semakin berkurang, biarku semakin berkurang, biarku semakin bertambah. Yang layak dimuliakan, biarku semakin berkurang, Yesus makin bertambah, Yesus makin bertambah. Hanya namamu saja Tuhan, yang layak dimuliakan. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu saja Tuhan, yang layak dimuliakan. Hanya namamu, hanya namamu saja Tuhan, yang layak dimuliakan. Kita mau angkat roti di atas kepala. Saudara, kalau ada dosa yang Roh Kudus ingatkan, minta pengampunan daripada Tuhan, saudara, supaya kita layak menerima roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Yesus, sehingga mendatangkan kehidupan dan bukan kematian, sehingga mendatangkan kesembuhan dan bukan sakit penyakit, sehingga mendatangkan berkat dan kehidupan kekal, bukan kutuk dan kebinasaan. Saudara, berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Katakan, ampuni aku ya Tuhan. Setiap pemikiran yang salah, setiap sikap yang salah, Tuhan ampuni, Tuhan kuduskan ya Tuhan. Saudara mulai mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Jangan ada hati yang terluka, saudara. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni dosaku Tuhan. Kuduskan dengan darah Yesus. Saudara, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya sama-sama katakan, kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Yang percaya sama-sama katakan, kita minum dalam nama Yesus. Kita angkat kedua tangan kita, biarku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Biarku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Kau yang layak Saudara, diberkatilah engkau di dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan